Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya bersama tim akan membawakan presentasi mengenai bisnis plan Tiup Bread Roti Ubi Jalar. Pada pagi hari ini saya akan melakukan presentasi bersama rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Muhammad Irfan Maulana, kemudian ada Ardia Pramesti, kemudian ada Amanda Rahma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju presentasi yang pertama mengenai latar belakang yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ardia Pramesti. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Latar belakang bisnis plan Tiup Bread Roti Ubi Jalar. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, begitupun juga dengan produk-produk pertaniannya. Hal ini dapat mendukung diversifikasi pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat, ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, suku umbi-umbian pun dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti bahan pangan. Kandungan yang ada pada dalamnya adalah karbohidrat yang cukup tinggi dan mudah untuk dibudidayakan, sehingga umbi-umbian ini memiliki potensi yang cukup besar. Salah satu peluang sumber pangan tersebut adalah ubi jalar. Ubi jalar termasuk dalam program disertifikasi pangan karena ubi jalar merupakan salah satu sumber penghasil karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian selain ubi kayu dan talas. Tiup bread atau roti ubi jalar hadir sebagai menu sajian baru dalam pengembangan olahan disertifikasi pangan yang berbahan dasar ubi jalar sebagai rotinya. Dengan kandungan gizi yang cukup tinggi dan mengenyangkan, tiup bread dapat mengurangi konsumsi makanan yang berbahan dasar beras, sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi seseorang yang sedang melakukan diet. Bisnis adalah usaha untuk memperoleh keuntungan sesuatu tujuan dan target dalam berbagai bidang, baik dilihat dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktunya. Penulis dalam hal ini memilih usaha ini dikarenakan popularitas untuk mengkonsumsi ubi ini, maksudnya ubi jalar sudah sangat kurang atau minim, dikarenakan ubi dikelola hanya dengan dikukus ataupun digoreng saja, yang membuat masyarakat bosan dan tidak tertarik untuk mengkonsumsinya. Maka dari itu, penulis berusaha untuk melakukan inovasi baru dalam membuat hal yang baru dengan cara membuat bola-bola ubi ataupun roti ini, maka masyarakat dapat mengonsumsi roti atau segala sesuatu dengan berbahan ubi dengan memiliki manfaat dan juga kualitas yang cukup baik. Kemudian pada praktikum ini, penulis memiliki tujuan beberapa yang ingin dicapai. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja sendiri. Dalam artian ketika memang penulis ini ingin melakukan inovasi dalam pengembangan roti ubi jalar, maka penulis berusaha akan menciptakan lapangan kerja untuk mempermudah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari semua kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa tempat. Selanjutnya adalah mensejahterakan petani ubi jalar. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan makanan berbahan dasar umbi-umbian bagi penyandang diabetes dan juga program diet. Kemudian untuk selanjutnya, keunggulan produk akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk keunggulan produk, yang pertama, Tiu Brand merupakan sebuah olahan roti yang menggunakan bahan dasar ubi jalar, dan memiliki kelebihan kadar kalori yang sangat rendah. Selain itu, ubi jalar juga dapat diketahui bahwa tanaman ini memiliki serat tinggi yang bisa melancarkan pencernaan di Indonesia yang sering terjadi pada anak-anak. Dan tiup menjadi jawaban dalam permasalahan ini karena variasi produk yang dihasilkan dari roti ubi jalar cukup banyak dan memiliki rasa yang cocok untuk di lidah orang Indonesia. Itu merupakan salah satu keunggulan bahan dasar ubi jalar, kemudian kalori yang sangat rendah. Selanjutnya, mengolah ubi jalar menjadi roti merupakan sebuah terobosan yang bisa dijadikan usaha untuk menghasilkan nilai rupiah karena pengolahan yang cukup mudah dan nilai jual yang ada di masyarakat cukup tinggi. Menghadirkan variasi olahan yang juga dapat menambah nilai dari produk ini. Itu merupakan variasi produk cukup banyak dan keunggulan produk dari roti ubi jalar ini
memiliki rasa yang cocok untuk di lidah orang Indonesia. Selanjutnya mengenai analisa pasar, saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar, pada segmentasi pasar mengenai produk roti ubi jalar ini ada 4 poin, 1, 2, 3, 4. Yang pertama segmentasi demografis, yaitu mengenali konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan sebagai landasan utama untuk menentukan suatu produk yang cocok untuk target pasar yang dituju. Segmentasi demografis adalah cara untuk bisa mengenali konsumen berdasarkan usia dan jenis kelamin, pendidikan. Pemilihan variabel ini memiliki alasan untuk mendapatkan informasi kebutuhan pasar yang akurat dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, segmentasi geografis, yaitu mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, dan lingkungan tertentu. Maksudnya, segmentasi pasar secara geografis itu kami menentukannya melalui melihat kondisi pasar dari suatu wilayah atau kota tersebut. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup. Kami menggunakan segmentasi pasar ini karena kami bisa melihat gaya hidup orang Indonesia yang berkebutuhan ingin selalu cepat sedia. Selanjutnya segmentasi perilaku, yaitu mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Segmentasi perilaku ini kami hadirkan karena kami ingin memberikan manfaat untuk produk yang mereka cari, seperti pada roti ubi jalar ini yang memiliki rendah kalori. Selanjutnya ke target pasar. Jadi pada target pasar, dalam usia yang kami jalankan, kami memiliki target pasar pria dan wanita dalam kisaran umur 12 sampai 40 tahun. Pemilihan rentan umur ini melihat kesesuaian produk kami dengan kebutuhan target pasar kami. Selanjutnya bisa dilihat analisa kelayakan usaha atau HPP, harga penjualan produk. Berdasarkan hasil hitungan diperoleh hasil harga pokok penjualan dari produk tiup adalah sebesar Rp8.297,2.000. Berdasarkan nilai HPP tersebut, maka ditetapkan harga jual roti ubi adalah sebesar Rp8.000. Kemudian BEP atau break even point volume per unit. Pada perhitungan yang telah dilakukan, BEP unit pada produk tiup bread wajib menjual minimal 6 pack produk, tepatnya pada nilai BEP volume 6,41. Maka keuntungan yang didapat apabila penjualan sudah mencapai BEP tersebut, keuntungan awal dan proyeksi peningkatan keuntungan sebesar 30%. Akan terjadi pada waktu masa belajar siswa. Mahasiswa dan pekerja memiliki waktu aktif atau produktif ini akan terjadi per 6 bulan sekali. Ini terjadi karena produk kami sangat tepat untuk menjadi bahan sarapan, juga bekal dengan variasi makanan yang dapat dibuat dari produk kami. Selanjutnya mengenai manajemen SDM dalam bisnis. Slide selanjutnya. Manajemen SDM dalam bisnis. Bisa dilihat di situ ada 3 struktur, ada owner, production, promotion, and marketing. Untuk menjalankan sebuah bisnis, selain bahan baku juga diperlukan sumber daya manusia. Sebuah organisasi diperlukan untuk melihat bagaimana bisnis itu diatur secara tertib dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan sumber daya manusia inilah yang akan melakukan tugas-tugas ini. Struktur organisasi dan usaha tiup bread ini adalah sebagai berikut.
Deskripsi tugas dan fungsi sumber daya manusia. Yang pertama ada owner, yaitu memiliki tugas menjalankan bisnis dan bertanggung jawab penuh untuk menetapkan strategi pemasaran. Kemudian mengkoordinasi dan mengawasi jalannya bisnis, memotivasi karyawan untuk bekerja dengan antusias, masuk ke dalam kontrak dan kelola, serta pertahankan komunikasi dengan mitra, kemudian berkolaborasi dengan departemen lain dalam menentukan produksi dan keuntungan bisnis, selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Kemudian ada bagian produksi, yaitu merencanakan dan mengatur jadwal produksi, organisasi dan pemeliharaan peralatan produksi, melakukan proses packing sesuai pesanan, memastikan kualitas produksi dan pengemasan baik atau tidak cacat. Kemudian ada bagian promosi dan pemasaran. Bagian promosi dan marketing, memperkenalkan produk dan menegosiasikan harga dan persyaratan dengan konsumen. Selanjutnya yaitu pemasaran produk yang ditunjukkan kepada konsumen dan calon konsumen. Kemudian ada menggunakan semua media pendukung promosi, media sosial, dan website. Selanjutnya ada kebutuhan SDM. Mendirikan suatu usaha memerlukan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria atau mendukung kegiatan usaha tersebut, seperti tenaga kerja yang dibutuhkan dan yang dibutuhkan untuk direkrut. Permintaan pemilik untuk rekrutmen terdiri dari jumlah karyawan yang dibutuhkan beserta kriterianya. Penjelasan masing-masing saja ada tabel, yaitu produksi, kami memerlukan 4 orang dengan kriteria memiliki relasi dalam bidang pengadaan bahan mentah dan memiliki keahlian di bidang produksi dan pengolahan. Selanjutnya untuk bagian promosi dan marketing atau pemasaran, kami membutuhkan 2 orang untuk memiliki dengan kriteria memiliki keahlian pada bidang pemasaran dan promosi, khususnya e-marketing, dan dapat mengoperasikan teknologi informatif, juga memiliki dasar ilmu desain. Selanjutnya, dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi perlu juga ada pengaturan pada sistem kompensasi. Jadi pada sistem kompensasi yang kami terapkan yaitu dalam sistem gaji atau upah diberlakukan setiap 25 hari setiap bulannya dengan jam kerja 8 sampai 9 jam per hari. Ini berlaku untuk bagian produksi dan promosi. Namun, pada hari tertentu di mana saat dirasa butuh tambahan waktu kerja, akan ada penambahan 2 jam per harinya. Selanjutnya, jumlah upah atau gaji yang diberikan berstandar UMR daerah setempat. Dalam hari kerja yang memiliki penambahan waktu kerja atau lembur akan ada tunjangan tersendiri. Kemudian perusahaan akan bertanggung jawab untuk memberikan uang konsumsi atau bisa juga berbentuk konsumsi secara langsung. Pada pengembangan produk ini, kami juga menyusun strategi pengembangan bisnis. Yang pertama ada menambah jumlah dan variasi produk, kemudian memperluas jangkauan pasar, membuka cabang, mengait influencer untuk branding, mengadakan promo pada event tertentu, dan mengikuti bazar untuk menjadi sarana pengenalan produk di daerah baru. Selanjutnya ada selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan, Manda. Baik, yang selanjutnya yaitu cara produksi. Produksi adalah kegiatan untuk membuat, menciptakan, atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan produksi jasa yaitu kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan dengan produksi barang. Kegiatan produksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya alat dan bahan yang mendukung. Dan dalam pembuatan produk tube bread ini, kita menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama alat yaitu oven, listrik, mixer, mangkuk atau wadah, timbangan, pisau, loyang, ayakan,
kertas roti, kuas mentega, dan bahannya yaitu ubi jalar, tepung terigu protein tinggi, gula pasir, baking soda, garam, telur, mentega, susu cair, dan air. Untuk cara produksi sendiri, metode maupun teknik yang dilakukan agar terdapat nilai tumbuh dalam membuat tube bread memiliki beberapa proses tahapan atau agar produk tersebut memiliki nilai ekonomis berikut tahapan pembahasan roti ubi jalar. Yang pertama yaitu penyiapan alat dan bahan, kemudian penyortiran ubi jalar, kemudian penghalusan ubi jalar, lalu pencampuran ubi jalar ke dalam adonan roti, yang selanjutnya yaitu pengovenan roti ubi jalar, dan yang terakhir pengemasan ke dalam kemasan. Yang selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketersediaan bahan, tenaga kerja, modal, dan permintaan pasar. Usaha roti ubi jalar ini memiliki kapasitas produksi 15 pieces setiap harinya. Target produksi tentu sama banyak dengan kapasitas produksi, sebab pengusaha ingin menjaga ketahanan produk, sehingga jumlah produk yang dapat diproduksi per harinya dapat terjual habis. Selanjutnya yaitu cara pemasaran. Cara pemasaran perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh pelaku dalam suatu usaha, terutama dalam proses penetapan strategi pemasaran harus benar-benar matang, sehingga strategi pemasaran yang harus dipilih akan menembus target pasar. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang dilakukan agar produk bisa dikenal dan terjual. Berikut merupakan strategi dalam pemasaran yang kami lakukan. Yang pertama yaitu strategi produk. Produk tube bread atau roti ubi jalar merupakan produk perubahan dasar ubi jalar. Kemudian, roti yang memiliki khasiat yang sangat banyak dan baik untuk kesehatan karena menggunakan bahan dasar yang ubi-ubian. Yang selanjutnya yaitu strategi harga. Penetapan harga yang dilakukan mengacu pada HPP atau harga pokok produksi, serta mempertimbangkan bahan baku yang relatif disesuaikan dengan harga pasar, sehingga harga produk disesuaikan dengan harga jual, yaitu Rp8.000. Yang selanjutnya yaitu strategi tempat. Untuk strategi tempat, produk roti ubi jalar ini dipasarkan di wilayah kampus. Selain itu, tube bread ini juga dipasarkan melalui media sosial secara online untuk memperluas pemasaran serta memperkenalkan produk kami ke masyarakat luas. Lalu yang terakhir yaitu strategi promosi. Roti ubi jalar atau tube bread ini menggunakan strategi promosi dengan memanfaatkan platform di media sosial. Hal ini menyebabkan produk tube bread dikenal oleh banyak khalayak umum. Selain itu, dalam strategi promosi ini juga dilakukan melalui promosi offline dengan melakukan kerjasama dengan penjualan produk di toko serba ada seperti Indomaret dan Alfamart ataupun toko kelontong. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ardia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, berikut akan saya jelaskan mengenai perencanaan keuangan. Di mana perencanaan keuangan ini akan dibagi atas beberapa biaya. Yang pertama yaitu biaya investasi. Usaha tube bread membutuhkan biaya yang digunakan selama proses produksi. Biaya investasi merupakan biaya yang pada umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan dalam jumlah yang cukup besar, berupa dari peralatan-peralatan yang digunakan selama proses produksi. Untuk biaya investasi sendiri telah kita sampaikan di sini itu terdiri atas beberapa uraian alat yang kita gunakan, di mana ada 9 uraian dengan total harga satuan sebanyak Rp6.486.000 dan juga nilai investasi yang dihasilkan sebanyak Rp7.607.000 dengan penyusutan per tahun sebesar Rp1.121.000
dan juga penyusutan per bulan sebesar Rp93.434.000. Kemudian akan saya lanjutkan pada biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan operasi sehari-harinya. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnisnya. Dengan biaya variabel merupakan jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi seperti bahan baku dan bahan pendukung. Sedangkan biaya tetap adalah pengeluaran yang bergantung pada tingkat barang ataupun jasa. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu, biaya listrik, ataupun biaya penyusutan, tergantung disesuaikan dengan bisnis yang sedang dilakukan. Pada usaha Tiubread ini, biaya operasional memiliki dibagi atas biaya variabel dan juga biaya tetap. Untuk jumlah dari biaya variabel didapati hasil Rp77.700.000 dan juga biaya tetap sebesar Rp95.749.000. Kemudian saya akan lanjutkan pada proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi sendiri terbagi atas biaya operasional dan juga total biaya yang didapatkan. Untuk biaya operasional sendiri terbagi atas penjualan dan juga total penerimaan dengan jumlah penjualan sebanyak Rp120.000 sama dengan penerimaan yang kami terima sebanyak Rp120.000, sehingga laba yang kita totalkan dari jumlah keseluruhan itu dapat laba sebanyak Rp53.449.000. Kemudian harga pokok yang tadi sudah dijelaskan teman saya di atas bahwa Tiubread ini mendapati HPP dari perhitungan sebesar Rp8.297,2.000 sehingga kita bulatkan menjadi Rp8.000 per produknya atau per unit. Sehingga untuk BEP-nya sendiri dari perhitungan telah ditetapkan BEP unit pada produk Tiubread didapat pada saat penjualan mencapai 6 pack. Tepatnya pada saat satu volumenya sebesar 6,41. Kemudian untuk R per C sayangnya pada usaha Tiubread ini mendapati hasil sebesar 0,70%. Maka hal ini berarti bahwa usaha Tiubread tidak layak dijalankan karena untuk hasil R per C rasionya mendapati hasil hanya sebatas kurang dari 1. Kemudian untuk payback period yang kita dapatkan sebanyak 143. Kemudian untuk saya lanjutkan pada prototipe untuk Tiubread sendiri, kita menggunakan logo yang kita gunakan dari pertama produksi hingga kemasan telah diluncurkan. Berikut untuk yang sebelah kiri merupakan logo yang kita gunakan, yang kemudian nantinya akan ditempelkan atau akan disandingkan dengan kemasan berupa standing bag atau standing pouch yang berbahan dasar kertas daur ulang seperti ini. Cukup berikut yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada saudara saya Irfan. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan saya yang telah menyampaikan presentasi pada hari ini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan, dan semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat bagi para audiens yang mendengarkannya. Oke, sebelum menutup, saya ada sedikit pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digorengnya terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.